Rasulullah. Wasitlun ke Wajir, Boleh Balang, Pengawai, dan rakyat Aceh Darussalam ban Mandung. Besabi ingat kepada Allah, nepepenuh janji yang kana ucapkan. Bek sampo para raja menghina para alim ulama ngon ahli bijaksana. Bek sampo para raja nepatih yang betuh dari pihak musuh. Ke raja-raja nepersiapkan pedih ngon meriam hanya untuk tak pekong kerajaan dari serangan musuh. Hendak ji para raja nasibut pemurah untuk jud nepeduli nasib rakyat. Hendak ji para raja nepejak hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Wajib nemat ijma' dengan kias para ulama. Daulat Sultan. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda membentuk Aceh menjadi kerajaan yang kuat di Nusantara bagian barat. Sejak awal pemerintahannya, ia menempuh politik konfrontasi untuk menaklukkan Malaka dengan satu tujuan, mengakhiri dominasi bangsa barat di perairan Malaka. Daulat Sultan. Armada perang Tanyo kasiap bak Bibi Samudra. Lengkap beding on meriam. Siap menjalankan perintah Sultan. Saudara-saudara metuah Don ban Mandung, hana pilihan lain bagi Nanggro yang bersekutu dengan para penjajah dan bagi kapinan tunduk iuk din Allah atau baiat kerajaan Aceh Darussalam. Sungguh perjuangannya fisabilillah. Nyo Nanggro para suhada, para mujahid dan mujahidah, pejuang yang gigih, pucamkan tiang bendera ini di setiap negeri. Alam Julfikar membawai seluruh kawasan kerajaan Aceh Darussalam. Cakradonya sajantanyo, Cino noek kapai dua komando, lapang kapai penjajah. Allah Akbar. Warid, Daulat Sultan. Dino takalon kaplat penjajahnya. Ubi nakuh tulung awaknya. Penayo cihro darah. Bersiap meriam Mandung. Siap meriam Mandung. Bagus. Bide, wepah beranjongan kapai. Bide. Ibat. Masuk. Masuk, masuk. Ibat. Bangga, masuk tebak. Masuk, masuk. Ibat. Pecah haluan. Betul. Betul. Ibat. Hancur wakah kafe penjajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahun 1617, Sultan Iskandar Muda berhasil merebut Aru, Johor, dan Pahang, serta memboyong penguasanya Sultan Ahmad dan para petinggi kesultanan ke Aceh. Termasuk di dalam rombongan tersebut Putri Pahang dan Sultan Bungsu.
Bagi Sultan Iskandar Muda, Pahang dan Johor perlu dikuasai karena kedudukannya yang strategis dalam perdagangan dan untuk melemahkan posisi Portugis yang telah menaklukkan Malaka ketika itu. Putri dari Kesultanan Pahang pun dijadikan permaisuri sebagai pendamping Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam. Kepada seluruh pembesar kerajaan dan rakyat Aceh yang ulun tuan cintai, ulun tuan Sri Sultan Perkasa Alam Johan Shah Berdaulat Mengkuta Alam Iskandar Muda sebagai penguasa kerajaan Aceh Darussalam memutuskan yang kepun urusan hukum nun serahkan Bak Syekhul Islam atau Kadi Malikul Adil. Urusan adat nun serah Bak kebijaksanaan Sultan dan penasehat. Sedang bidung resam nyan urusan Panglima. Urusan kanun Bak kebijaksanaan Maharani Putropang sebagai permaisuri Sultan Iskandar Muda. Daulat Sultan. Waktu pun terus berlalu. Kerinduan seorang permaisuri Kamalia Putropang akan kampung halamannya terus membuat ia murung. Dalam lamunannya ini pula, Sultan Iskandar Muda memperhatikan permaisuri yang sedang tidak bahagia. Sehingga Sultan menghampiri dan ingin mengetahui apa yang sedang direnungi oleh permaisuri Kamalia Putropang. Permaisuriku Kamaliah Putropang, apa yang sedang engkau lamunkan? Bukankah negeri ini memberikanmu segalanya? Maafkan hamba, Kakanda. Tiada maksud hamba untuk bermuram durja. Hati ini rindu akan kampung halaman di mana hamba dilahirkan. Kenangan akan taman yang indah, perbukitan nan hijau, serta sungai yang mengalir dengan jernihnya, tempat hamba menghibur diri. Maafkan hamba, Kakanda. Hamba rindu akan semua itu. Bersabarlah, wahai permaisuriku. Kerajaan Aceh Darussalam ini tempatmu, rumahmu, dan negerimu, wahai permaisuriku. Insya Allah, ia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk dapat merancang dan mewujudkan keinginan permaisuri Putropang. Dari tangan terampil ini pula, akhirnya berdirilah bangunan yang dikenal dengan gunungan, pintu ko, serta sungai yang mengalir dengan jernihnya, sebagai perwujudan rasa sayang dan cintanya Sultan Iskandar Muda kepada permaisuri Kamalia Putropang.
Waktunya untuk merah pupuk, aku berikan beberapa tanggung jawab. Agar ia belajar dan berpengalaman dengan tugas-tugas tempur. Memimpin armada laut Cakradonya dengan menjadi panglima perang. Dan pada saatnya nanti, ia mampu menggantikan diriku untuk menjadi sultan. Bagaimana menurutmu, Wazir? Daulat Sultan. Putih Cut sangat layak menduduki posisi Baginda Mahkota Alam. Walau saat ini ia masih sangat muda, namun ia terus ditempa oleh Laksamana untuk harapan penerus kerajaan ini, sebagaimana yang Sultan harapkan. Benar, Wazir. Aku berharap suatu saat nanti ia mampu mempertahankan kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam ini. Daulat Sultan, hamba memohon ampun, beribu maaf. Apa yang terjadi, Bentara? Penangan Rincongan. Ampun, Baginda. Hamba telah membunuh istri hamba. Mengapa kau lakukan itu? Ia telah mengkhianati kesucian dirinya dan cinta yang kupelihara selama ini. Lantas, apa yang telah dia lakukan? Ampun, Sultan. Putih Cut merah pupuk, Sultan. Bentara, apa yang kau katakan? Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera, dan Malaka. Aku telah memerintah negeri ini dan daerah taklukannya dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Aku pun akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku akan menerapkan hukum terhadap putraku dengan tanganku sendiri. Dia telah melanggar hukum dan adat negeri ini. Wazir, lakukan penyelidikan. Daulat Sultan. Panglima, cari dan tangkap putra mahkota. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. God Sultan. Ampun, Baginda. Hamba sangat khawatir akan kelangsungan kerajaan Aceh Darussalam ini. Bila Sultan bersikukuh akan keputusan itu, bukankah ada pertimbangan lain, Sultan? Akulah yang menegakkan hukum di negeri ini dan kepada siapapun yang bersalah. Tidak terkecuali terhadap keluargaku sendiri. Kerajaan ini kuat karena hukum yang ditegakkan dan adanya keadilan. Gaduh anu mempat jerat, gaduh hukum ngon adat pat tak minjak. Apabila tidak ada seorang pun yang mau melakukan hukuman ini, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Pada hari yang telah ditentukan, pelaksanaan hukuman pancung tersebut pun dilakukan sendiri oleh Sultan Iskandar Muda terhadap putra mahkota kesayangannya. Di bawah linangan air mata, masyarakat yang mencintai Sultan, juga putra mahkotanya yang sedang disaksikan pembesar kerajaan yang berwajah sendu, Sultan Iskandar Muda dengan tegar melaksanakan hukuman ini terhadap putra mahkota kesayangannya itu. Langit kerajaan Aceh menjadi mendung kelabu. Pantang pedeng membalik sarung, pantang rincung membalik mata, pantang urung diteloh kaum,
pantang hukum ngen adat dapat sebelah mata. Waktu terus berjalan. Berkembanglah sebuah informasi bahwa putra mahkota Merah Pupuk yang bergelar Sultan Muda Putejud memang sengaja direncanakan sekelompok orang atas konspirasi jahat untuk disingkirkan sebagai pewaris kerajaan Aceh Darussalam. Dana bapa tumerhum hukum basyah kualang kanun baputra fang resam laksamana. Mereka tidak berkemampuan menghadapi kebesaran dan keagungan Sultan Iskandar Muda. Hanya dengan cara itulah yang dapat mereka lakukan, sehingga putra mahkota kesayangan Sultan Iskandar Muda dapat disingkirkan. Tak lama setelah kejadian itu, hingga akhirnya Sultan Iskandar Muda yang telah membawa kejayaan Kesultanan Aceh tersebut mangkat pada 29 Rajab 1046 Hijriah atau 27 Desember 1636 Masehi.